Indonesia, melalui kerjasama atau pembelian jet Rafale dari Prancis, membuat pesawat itu semakin populer dan berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Para pencinta aviasi pasti nggak asing dengan satu jet tempur yang dulu sempat diremehkan banyak orang. Dibilang lambat laku, kalah pamor, dan nggak bakal jadi bintang. Tapi siapa sangka, sekarang justru jadi primadona di langit dunia. Namanya Rafale, si elang tempur kebanggaan Prancis, yang akhirnya mencapai tonggak besar, produksi unit ke-300 pada awal Oktober 2025. Bayangkan, dari yang dulu susah cari pembeli, sekarang malah bikin negara-negara antre seperti lagi diskon besar-besaran di mall. Awalnya Rafale ini memang agak slow start ya. Kalah cepat sama Eurofighter Typhoon dan Saab Gripen yang udah duluan dapat pelanggan. Tapi ternyata, pepatah yang terakhir tertawa paling keras tuh bener banget. Karena sekarang Rafale lah yang jadi jet paling sukses di kelasnya. Dan kenapa begitu? Karena dunia mulai berubah. Banyak negara mulai pusing dengan kebijakan Amerika yang suka berubah-ubah. Mau beli jet F-35 misalnya, harus ikut aturan mereka. Belum lagi kalau ada sanksi atau embel-embel politik. Nah, di situ Prancis datang dengan gaya elegan. Bonjour, mau pesawat bagus, canggih, tapi bebas drama politik. Ini ada Rafale. Hasilnya, negara-negara mulai melirik. Dari Asia sampai Timur Tengah, semua pengen punya si Rafale ini. Salah satu pelanggan paling penting tentu India. Negara ini pertama kali jatuh cinta sama Rafale tahun 2012. Mereka ikut kompetisi pesawat tempur menengah. Tapi gara-gara negosiasi ribet, mungkin saking banyaknya dokumen dan rapat yang isinya belum sepakat, akhirnya baru resmi teken kontrak lagi di 2016. Nilainya 8,7 miliar dolar. Isinya 36 pesawat, 28 kursi tunggal, 8 kursi ganda, lengkap dengan senjata, suku cadang, dan pelatihan. Kalau diibaratkan belanja online, ini bukan cuma beli produk, tapi juga sekalian langganan servis 5 tahun, garansi penuh, dan bonus pelatihan cara pakai. Pesawatnya dikirim antara 2020-2022. Dan meski India sempat bilang mungkin mau nambah pesanan, sampai sekarang belum juga jadi. Tapi yang menarik, India tetap menempatkan Rafale di daftar teratas untuk proyek besar berikutnya, program MRFA, yang bakal pesan 114 pesawat baru. Nah, selain Angkatan Udara, Angkatan Laut India juga nggak mau kalah gaya. April 2025, mereka tekan kontrak lagi, 26 unit Rafale FM senilai 7,5 miliar dolar. Buat menggantikan MiG-29 yang udah uzur suhu. Jadi, 2 kapal induk besar mereka, INS Vikran dan INS Vikramaditya, bakal punya anak baru yang jauh lebih ganteng dan gejit. Tapi baru seminggu setelah kontrak diumumkan, India langsung kirim Rafale-nya ke operasi tempur. Serius, belum sempat honeymoon dengan pesawat baru udah langsung perang. Operasi itu namanya Operasi Sindur, melawan Pakistan, setelah ada serangan teroris di wilayah Kashmir. Tapi sayangnya muncul kabar kurang sedap. Ada laporan, meskipun masih diperdebatkan, bahwa satu Rafale India jatuh tertembak. Katanya sih kena rudal PL-15 buatan Cina yang digunakan Pakistan. Nah, ini jadi kontroversi besar. Banyak yang langsung menyalahkan Rafale, padahal belum tentu salah pesawatnya. Bisa jadi karena aturan tempur, situasi atau strategi di lapangan. Tapi ya, namanya publikasi di media, yang nyebar duluan pasti yang heboh-hebohnya. Dan sementara India masih sibuk dengan konfliknya, Indonesia juga muncul sebagai bintang baru di langit Asia Tenggara. Pada Februari 2022, Indonesia resmi mendandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale F4 senilai 8,1 miliar dolar. Rinciannya, 26 kursi tunggal, 16 kursi ganda. Dan ini bukan main-main. Pesawat pertama kita bahkan udah terbang perdana tanggal 19 September 2025 di Bordeaux, Mérignac, Prancis.
Wah, rasanya kayak punya bayi pertama yang langsung viral di media sosial. Sekarang para awaknya sedang dilatih di pangkalan udara Saint-Dizier. Dan kalau semua berjalan lancar, pengiriman pertamanya bakal dilakukan awal tahun 2026. Jadi, siap-siap aja. Sebentar lagi langit Indonesia bakal kedatangan tamu super cepat dengan aksen Prancis. Tapi Dassault Aviation nggak mau berhenti di situ. Mereka sudah mulai mempersiapkan Rafale F5, versi masa depan yang akan dikembangkan mulai 2026-2027. Versi ini katanya bisa bekerja sama dengan drone tempur, bahkan punya senjata generasi baru. Mungkin di masa depan, Rafale nggak cuma terbang sendiri, tapi ditemani skuadron drone, kayak main game strategi di dunia nyata. Nah, versi Rafale F5 ini bukan sekadar upgrade biasa, tapi bisa dibilang langkah besar menuju masa depan penerbangan militer. Kalau versi sebelumnya udah keren, yang satu ini bahkan level dewa. Bayangkan aja, Rafale F5 nanti bisa beroperasi bareng drone tempur cerdas, seolah-olah punya teman setim digital di langit. Jadi nggak cuma pilotnya yang mikir, tapi pesawat juga bisa ngobrol dan berbagi data antar unit secara real time. Istilah kerennya, Combat Collaborative Operation. Dan yang bikin makin menarik, F5 ini rencananya juga bakal dibekali senjata generasi baru, termasuk rudal hipersonik yang kecepatannya bisa ngebut banget, sampai radar pun bisa kaget. Bayangin, radar lawan baru mau bilang, itu apa? Udah keburu boom. Tapi lucunya, di tengah semua kecanggihan ini, Perancis tetap jaga gaya khasnya. Desain elegan, detail halus, dan tentu saja nama-nama komponennya tetap berbau Perancis banget. Kadang bikin teknisi negara lain garuk-garuk kepala karena pelafalannya aja udah kayak nyanyi lagu cinta. Tapi yang paling penting dari semua ini, Rafale F5 menunjukkan satu hal besar, bahwa Perancis serius banget mempertahankan kemandirian teknologi pertahanannya. Mereka nggak mau tergantung ke siapapun, bahkan ke Amerika sekalipun. Dan negara-negara lain termasuk Indonesia tentu tertarik dengan konsep seperti ini, punya alutsista canggih tapi tanpa dibayangi tekanan politik dari negara lain. Sekarang kita ngomongin soal Indonesia nih. Bayangkan kalau nanti Rafale F4 dan F5 udah resmi bertugas di langit Nusantara. Langit kita bakal dipenuhi pesawat dengan kemampuan deteksi jauh, bisa bawa rudal jarak menengah, dan dilengkapi sistem peperangan elektronik super canggih. Kalau ada pesawat musuh nekat lewat, radar Rafale bisa bilang, "Permisi, Anda tersesat." Selain itu, kehadiran Rafale juga bakal memperkuat kerjasama militer antara Indonesia dan Perancis, mulai dari pelatihan pilot, transfer teknologi, sampai kemungkinan produksi komponen di dalam negeri. Artinya, bukan cuma beli pesawat, tapi kita juga belajar bikin dan merawatnya, langkah penting menuju kemandirian pertahanan nasional. Dan satu hal yang sering luput dari perhatian, Rafale bukan cuma jet tempur, tapi juga simbol diplomasi dan kepercayaan antar negara. Kalau Prancis sampai mau jual 42 unit ke Indonesia, artinya mereka percaya kita serius membangun kekuatan udara jangka panjang. Jadi bisa dibilang, ini bukan sekadar urusan jual beli pesawat, tapi hubungan strategis antar dua negara yang sama-sama pengen berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Tapi teman-teman, ada satu hal menarik lagi nih. Rafale F5 ini bukan akhir cerita, justru awal dari era baru persaingan udara dunia. Karena di saat Prancis sibuk menyiapkan Rafale masa depan, Amerika, Rusia, dan China juga lagi kejar-kejaran bikin jet generasi berikutnya. Bisa dibilang ini kayak balapan jet tempur global, di mana setiap negara berusaha jadi yang paling cepat, paling canggih, dan paling menakutkan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.